Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Islam, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Algis berkesempatan nih untuk berkendara bersama Al Ustadz Abu Qatadah, sobat. Masa pandemi belum berakhir, justru kian meningkat dan menaik. Bahkan ada varian baru nih, Delta salah satunya. Salah satu ikhtiar dan upaya pemerintah kita untuk menekan angka kematian dan juga angka positif COVID-19 ini adalah dengan cara melakukan vaksinasi massal terhadap masyarakat. Tapi dengan melakukan vaksinasi ini justru menjadi polemik untuk masyarakat kita. Banyak pro kontra antara masyarakat kita terhadap vaksin ini. Yang menarik adalah ketika masyarakat kita menganggap vaksin ini adalah sebuah ajang bisnis. Kemudian vaksin ini ada kandungan kadarnya belum jelas kehalalannya, dan yang lebih menarik adalah ketika ada yang menyebutkan bahwa dalam vaksin ini ada chipnya katanya, sobat. Ketika chip ini tertempel di diri manusia, maka musuh-musuh kita katanya bisa mendeteksi di mana keberadaan kita dan bisa mengirimkan rudal katanya. Tapi gimana sih menurut syariat Islam tentang vaksin ini? Maka alhamdulillah kita berkesempatan nih untuk ngobrol-ngobrol tentang vaksin bersama Ustadz Abu Qatadah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Udah, terima kasih banyak nih Ustadz Sukron udah diberi kesempatan nih Ustadz untuk berpergian bersama-sama sambil kita ngobrol-ngobrol tentang vaksin nih Ustadz. Nah Ustadz, ini kan yang tadi Ana bilang nih Ustadz, terjadi polemik mengenai vaksin ini, saat ada yang mengatakan bahwa vaksin ini kadar kandungan kehalalannya belum jelas nih, saat sehingga enggan. Kemudian tadi yang anak katakan, saat ada katanya dibikin chip, kemudian ajang bisnis sehingga enggan nih, saat. Sedangkan vaksin ini kan upaya pemerintah untuk menekan COVID ini nih, saat. Nah, gimana sih saat tinjauan syariat tentang vaksin ini, saat? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Sahabat MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang judulnya apa, vaksin ya. Iya, vaksin Ustaz. Vaksin yang secara khusus mungkin sekarang dengan istilah vaksin COVID-19 ataupun vaksin untuk corona ataupun dalam rangka menjaga kaum muslimin dan umat manusia secara umum dari terjangkitnya satu virus yang dikenal dengan COVID-19 atau dengan corona atau COVID-19 ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin kita berbicaranya tentang penolakan ya terhadap vaksin. Kan? Ya, karena ini kan menimbulkan kontra ya saja. Kita mungkin akan berbicara dari beberapa sisi ya di sini. Setidaknya mungkin saya akan berbicara dari 3 sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan bagaimana Islam itu menjelaskan secara kaidah-kaidah umum ketika menghadapi sebuah penyakit atau secara khusus adalah pandemi atau dalam istilah Islam adalah al-adu. Al-adu atau berkaitan dengan taun atau wabah. Al-adu itu penyakit yang menular. Ya, dalam bentuk syariat Islam telah menjelaskan sejarah tentang taun. Sejarah tentang aubiyah, wabah, yaitu yang dinamakan dengan penyakit yang menular sejenis virus gitu ya. Itu memang Islam telah memberikan satu kaidah-kaidah pentingnya, karena Islam adalah agama yang sempurna ya. Itu sisi yang pertama yang kita akan bahas, walaupun mungkin sekilas ya. Sisi yang kedua adalah berkaitan dengan mungkin sejarah gitu ya tentang vaksin dan sejarah penolakan tentang vaksin. Ya, vaksin ini kalau saya baca gitu, dan saya bukan ahli ya, kalaupun salah kan tidak terlalu bermasalah ya gitu. Yang jelas vaksin ini udah ada dari abad ke-17 gitu. Jadi abad ke-17 vaksin ini udah ada sekitar tahun 1796. Jadi istilah vaksin itu telah ada. Dan bagi masyarakat Indonesia juga sebenarnya apa sih yang menjadi sekarang orang ragu gitu kan? Padahal dari dulu juga dari tahun sekian ya, yang jelas mungkin saya belum lahir udah ada vaksin itu. Kalau zaman anak campak dulu Ustaz, vaksin campak. Istilahnya juga mungkin bukan istilah dengan sekarang orang mengenalnya vaksin. Orang divaksin, kalau dulu orang dikuris katanya. Itu mungkin orang-orang tua kita, kakek-kakek kita udah mengalami itu. Dan mungkin tidak seperti hari ini gitu ya penolakannya gitu. Jadi sejarah sudah ada sebenarnya gitu ya.
Kemudian sisi yang ketiga kita berbicara tentang apa sih peran politik, kemudian ilmiah, Iya. dan ideologi. Karena di sini tentunya ya, yang menjadikan ada polemik tentang vaksin juga berkaitan dengan ada sisi politik, ada sisi Bisnis katanya. bisnis masuk dalam kategori politik. Kemudian berkaitan dengan ilmiah, penemuan ilmiah, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan sisi ideologi, keyakinan. Nah, saya ingin menjelaskan struktur itu, bahwa Islam, walaupun Quran bukan buku kesehatan, bukan buku kedokteran, tetapi Islam itu memberikan satu kerangka berpikir tentang kesehatan. Yang pertama, bahwa kesehatan di dalam Islam itu termasuk daruratul khamsah. Jadi 5 perkara yang merupakan urgensi dalam hidup manusia yang harus dijaga, ya. Yaitu apa? Jiwa, kemudian akal, kemudian agama, kemudian harta, kemudian keturunan. Nah, ya, dimasuk kepada poin jiwa, yaitu kesehatan di dalam Islam itu adalah bagian dari penjagaan jiwa dan merupakan bagian dari daruratus sittah. Nah, oleh sebab itu Al-Quran memberikan satu kerangka umum ya tentang kesehatan ini, yaitu Allah berfirman, wala tulqu baidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum. Allah berfirman, janganlah kalian itu mencelakakan diri kalian, ya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, ya. Artinya Islam sangat menjaga jiwa, gitu. Nah, kemudian sisi lain bahwa Islam udah berbicara ya bagaimana menghadapi penyakit, gitu ya. Ya, dalam syariat Islam, ya, kalau sekarang berbicara tentang penyakit yang dinamakan wabah, ya, ada 2 langkah yang dilakukan oleh WHO atau dilakukan oleh semua dunia, baik itu negara Islam ataupun negara non-Islam, yaitu yang kita kenal sekarang itu lockdown, atau yang dikenal dengan mungkin ada istilah PSBB gitu, ada istilah PPKM yang kalau sekarang ada PPKM gitu ya. Maka ada kerangka dalam Islam ada itu, yaitu bahwa Nabi SAW mengatakan, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fihi fala takhruju minha. Nabi SAW mengatakan, jika kalian mendengar taun di satu negeri, maka jangan kalian masuk ke negeri itu. Dan jika kalian berada di negeri itu dan terjadi taun, maka janganlah keluar. Ya. Nah, salah satu hikmahnya di sini bahwa penyakit menular itu orang jangan masuk kepada situ. Dalam arti kalau ada di satu negeri kita dilarang untuk masuk ke situ. Ya. Kalau kita berada di negeri itu jangan keluar. Artinya karena ada kemungkinan menularkan ke tempat lain, sehingga terisolasi penyakit itu di tempat itu dalam kerangka Islam. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan, ya, salah satu contoh gitu, yang mungkin ini adalah kaidah umum. Nabi SAW menggambarkan tentang penyakit menular dalam seekor binatang, walaupun itu berkaitan dengan unta, ya. Bahwa Nabi SAW mengatakan la yuridanna mumridun ala musahi. Nabi SAW mengatakan jangan engkau mencampurkan, artinya unta yang sakit dengan unta yang sehat. Dipisahin ya, isolasi dipisahin. kalau kita. Di sini sekarang mungkin ada istilah isolasi. Ada istilah ada istilah PSBB gitu kan, ada istilah PPKM. Betul. Atau yang diistilahkan makna umum adalah lockdown gitu kan. Nah, dalam Islam kan ada ini gitu ya. Jadi apa yang telah dilakukan ini sebenarnya sejalan dengan Islam. Nah, sisi itu sisi yang pertama. Jadi Islam telah memberikan satu kaidah umum. Nah, kemudian kaidah yang keduanya gitu di sini berkaitan dengan bahwa Islam itu ada yang dinamakan al-hijrus sihi. Al-hijrus sihi itu ini dalam 2 kategori. Yang dinamakan adalah preventif, yaitu membuat satu pengobatan yang bisa untuk menolak penyakit. Yang diistilahkan mungkin sekarang adalah al-wiqayah, preventif, imma menggunakan obat itu sendiri atau menggunakan sejenis vaksin yang sekarang kita bahas itu ya. Itu dalam Islam udah ada. Jadi dalam Islam udah ada. Nah, perlu diketahui bahwa pengobatan di dalam Islam, karena Quran itu bukan buku pengobatan. Dan Nabi SAW juga ya, walaupun menjelaskan sejumlah jenis penyakit, menjelaskan sejumlah jenis obat, tetapi Nabi SAW diutus bukan untuk menjadi seorang tabib, dokter, dalam arti dokter gitu ya.
Nah, maka oleh sebab itu, dalam pandangan Islam berkaitan dengan bagaimana kita menyelamatkan diri dari penyakit dengan istilah pengobatan itu tidak stagnan. Dalam arti bukan seperti kita memahami tentang hukum sholat. Oh, baku ya tadi ya? Baku, tetapi itu berkembang dengan sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan penemuan ilmiah, ya, dengan sesuai penemuan ilmiah. Jadi ketika kita berbicara tentang pengobatan itu tidak berkaitan dengan mungkin pengistilahan bid'ah atau ini gitu. Betul, ya. Karena mungkin sekarang orang orang yang hamil gitu kan, kemudian meninggal dunia, boleh nggak untuk dibelek gitu kan, dilakukan operasi ya, operasi untuk mengeluarkan janinnya. Nah, maka itu kaidahnya kaidah umum, yaitu menjaga jiwa. Terkadang orang boleh, hukum asal kan tidak boleh kita menyakiti orang yang sakit. Oh, iya, betul. Kasrul adimil mayyiti ka asli hayati. Orang yang mematahkan tulang yang meninggal dunia seperti mematahkan orang yang hidup ya. Nah, tapi dalam perkembangan ilmu gitu kan, bahwa ada ilmu yang dinamakan dengan tasyrih, yaitu obat yang bukan obat, maksud saya itu metode sekarang yang dinamakan operasi dan sebagainya gitu kan. Nah, dalam syariat Islam itu diperbolehkan untuk melakukan perkembangan itu selama itu tidak melanggar kepada kaidah-kaidah seperti la dirara wa la dirara, tidak memadorotkan gitu kan. Jadi sebenarnya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin harus paham ya, dan merubah paradigma yang keliru dalam memahami tentang Islam itu sendiri dan pengobatan dalam Islam. Nah, dalam arti vaksin itu sendiri atau pengobatan yang lainnya, yang itu adalah berkembang dengan penemuan ilmiah. Bahkan mungkin kalau dulu orang dioperasi kemudian jahitan operasi, kalau dulu ya menggunakan benang gitu kan. Betul, ya. Kalau sekarang menggunakan satu alat ya yang khusus terlebih dengan pakai bius lagi sekarang ya, pakai bius dan sebagainya. Itu kan perkembangan. Jadi artinya di sini bahwa Islam memberikan kaidah-kaidah umum dan mengikuti perkembangan. Sehingga Imam Syangkiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Arbaul Bayan itu menjelaskan, yaitu apa? Tentang kaidah dalam Islam itu, yaitu tentang at-taqadum la yunafi sabat was sabatu la yunafi at-taqadum. Yaitu kita komitmen kepada agama ini tidak menafikan kemajuan. Dan kemajuan juga tidak akan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang tetap dalam Islam ini. Nah, jadi ini paradigma yang harus dibangun dulu gitu. Dibangun dulu ya. Ya, terlepas berkaitan dengan vaksin. Tapi Ustadz, mohon maaf Ustadz, justru salah satu ketakutan nih Ustadz, ketika nggak mau vaksin adalah ketika setelah divaksin ini justru menimbulkan sakit dan bahkan Ustadz katanya sehingga meninggal. Ini terlepas hoax atau enggaknya, itu salah satu Ustadz. Iya, setelah kita paham dulu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu membahas semua sisi ya gitu kan. Tapi kaidah-kaidah umum. Jadi kita tidak boleh sekarang berpikiran terlebih dahulu bahwa penemuan-penemuan ilmiah ini bertentangan dengan Islam. Nah, itu tidak gitu ya. Tidak, karena Islam memberikan kaidah-kaidah umum. Nah, sekarang berkaitan dengan vaksin. Vaksin itu bukan obat gitu. Vaksin itu adalah zat yang dibuat ya dengan ya meneliti kepada tadi umpamanya sekarang virus apa dibuat dengan jenisnya dengan satu tujuan untuk menciptakan kekebalan dan juga melemahkan si virus ya, Ustaz. Kekebalan yang mampu untuk bisa mengendalikan virus yang ada, menjaga tidak terinfeksi, menjaga tidak terjangkit, atau menjaga tentang penyakit tersebut. Itu yang dinamakan dengan apa? Vaksin. Ya, yang dinamakan dengan vaksin. Ya. Kemudian sederhananya begini, berbicara tentang vaksin. Vaksin ini tadi udah disebutkan ada pada tahun 1796. Dan dikatakan menurut para ahli udah lebih dari 30 jenis vaksin yang ada gitu. Jadi 3 jenis vaksin yang ada. Walaupun mungkin satu vaksin satu penyakit ada beberapa nama vaksinnya. Tetapi yang dimaksud 30 ini dalam sejarah sampai hari ini dikatakan oleh sebagian para ahli ada 3 kasus wabah yang dengan itu juga ada 30 kasus ada 30 kasus wabah yang dengan itu juga ada 30 vaksin. Dan itu udah berjalan sudah lama. Nah, penolakan yang ada gitu. Itu ada dari dulu gitu.
Penolakan yang ada dari dulu ada gitu. Nah, timbulnya penolakan itu adalah berkaitan dengan tadi kerancuan pola berpikir. Ya. Kemudian kerancuan ilmiah dari sebagian orang yang membuat satu penelitian tetapi tidak valid gitu. Itu dari dulu udah ada di Amerika, di Inggris, di Eropa itu. Penolakan itu bukan hanya di Indonesia hari ini. Bahkan dikisahkan itu di Eropa itu terjadi demo lebih dari 100.000 orang menolak vaksin dalam kurun tertentu. Nah, itu berkaitan dengan apa? Karena ada orang yang mengatakan satu ahli, kemudian dia melakukan penelitian, kemudian penelitiannya itu tidak valid. Sehingga di satu ketika penelitian itu dihilangkan dari dunia jurnal gitu. Ya itu. Jadi ini mungkin terjadi. Tetapi bagi umat Islam, vaksin itu boleh digunakan dengan tentunya syarat tadi. Pertama, Islam itu berbicara tentang kehalalan. Ya, karena Islam telah punya satu kaidah bahwa kita tidak boleh menggunakan obat yang haram. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi efeknya. Dari sisi apa? Efek. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi kegunaan dari sesuatu yang dibuat itu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di sini kita diberikan satu kaidah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kita bertanya kepada ahlu dzikri. Dan untuk kasus COVID-19 berkaitan dengan vaksin, ya, yang kita lihat mungkin sekarang ada Sinovac, ada apa namanya AstraZeneca dan sebagainya, maka kaidahnya itu kembali kepada 3. Ya. Yang pertama, kita kembali kepada pemerintah, yang mana pemerintah ini ada 3 komponen. Ya. 1 yang dinamakan sekarang itu Nakes ataupun mungkin Menkes, Menteri Kesehatan, Tenaga Kesehatan. Yang kedua adalah tentunya di sini adalah ahli ilmiah, independen. Yaitu para ahli yang independen, artinya di situ mungkin ya bisa dari orang pemerintah, bisa juga orang yang mungkin yang ada di perguruan-perguruan tinggi gitu ya, yang menelaah itu. Yang ketiga adalah tentunya di sini MUI, para ulama. Nah, selama ini saya mencermati bahwa salah satu contoh bahwa Sinovac itu telah pertama dilegalisasi oleh MUI bahwa itu adalah halal. Dan dikatakan tidak ada unsur babinya gitu. Tidak ada unsur babi. Nggak kayak berita-berita ya tadi. Berita-berita. Yang kedua juga telah selesai yang dinamakan uji kliniknya. Ya, artinya fase-fase yang secara ilmiah ada dalam dunia vaksin itu udah artinya lulus gitu. Lulus ya. Adapun berkaitan dengan sisi tadi pengaruh dan sebagainya, ya semua vaksin itu ada pengaruh. Dan pengaruh itu tentunya yang hal-hal wajar itu, dan itu tentunya ada dalam dunia medisnya gitu kan, peraturan-peraturannya. Kemudian dari sisi kegunaannya itu telah dikatakan khusus juga untuk Indonesia dan beberapa negeri itu lebih dari 65%. Jadi artinya bahwa keberhasilan vaksin Sinovac ataupun mungkin beberapa vaksin yang lainnya umumnya adalah di atas 65%. Dan ini adalah hal yang harus dipahami oleh kita. Jadi kita tidak ragu lagi untuk menggunakan itu. Ya, tidak ragu lagi untuk menggunakan itu. Kemudian ada sisi lain yang harus kita pahami berkaitan dengan vaksin ini. Begini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, vaksin itu, kenapa vaksin mungkin mesti dilakukan? Nah, selain vaksin itu adalah membuat kekebalan dan menumbuhkan imun dalam diri seseorang untuk menolak penyakit tertentu. Nah, ada yang lebih dari itu, yang dinamakan dengan herd immunity. Ya, immunity maksudnya. Apa yang dimaksud di sini bahwa vaksin itu adalah untuk menjaga kekebalan secara jamak. Jadi artinya supaya komunitas satu masyarakat itu memiliki kekebalan yang banyak. Oh, iya. Ya, kenapa? Karena kalau sekarang umpamanya satu penyakit ini udah menjangkit satu daerah, ya itu tidak bisa hanya individu yang punya kekebalan. Harus semua. Tetapi sekian persen umpamanya mungkin 90% udah vaksin atau 70% katanya udah vaksin, maka di sini akan timbul satu kekebalan yang dinamakan masyarakat itu.
Ya, dalam istilah itunya kan udah tadi disebutkan seperti itu. Herd immunity itu. Herd immunity itu. Herd immunity. Untuk apa? Bersama. Ya. Apabila ada orang di antara kita berkata, anak saya tidak divaksin, atau saya tidak divaksin kok nggak sakit. Iya. Nah itu jangan salah bahwa Anda telah ditolong oleh orang lain. Iya betul. Jadi karena orang lain udah pada kebal dan nggak punya dan penyakit kemungkinan tadi, untuk menyebar itu semakin sedikit. Jadi Anda jangan salah. Maka oleh sebab itu Anda harus berpikir, Anda yang memberi manfaat kepada orang lain, atau Anda cuma ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. Ya, orang lain. Nah ini adalah hal yang harus dibangun di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin, Islam menjaga tentang kebersamaan, ya, harus tolong menolong. Dan kalau kita tentunya orang Indonesia mengatakan dalam bagian unsur Pancasila gitu kan, ya yang dinamakan kemanusiaan, keadilan gitu kan, itu bagian bahwa kita harus mau gitu untuk melakukan vaksin itu. Nah, kemudian terakhir, ya, berkaitan dengan ideologi, kemudian politik, kemudian ilmiah. Nah, maka kalimat terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa umumnya orang menolak tentang vaksin adalah bukan dari sisi ilmiah. Dalam arti sebenarnya kalau berkaitan dengan penemuan ilmiahnya udah clear sebenarnya. Gitu. Kemudian ilmiah adalah clear. Nah, tetapi ada dua unsur yang kemungkinan menjadi penyebab utama, ya, yaitu politik. Politik. Nah, ada penemu yang saya tidak akan menyebutkan namanya di Amerika, gitu ya. Ketika itu terjadi gejolak tentang masalah vaksin, maka kalimat saya itu bukan berarti politikus itu dianggap sesuatu masalah, bukan. Tetapi mereka mengatakan tinggalkanlah politikus dan menghadaplah kepada ahli, ya, ahli, dan percayalah kepada pemerintah gitu, yang memiliki otoritas. Jika ini ada dalam seluruh masyarakat Indonesia, yakin kepada tim ahli, kemudian yakin kepada kebijakan pemerintah, maka tentunya akan lebih terjaga dan bermanfaat itu. Nah, kemudian dari sisi ideologi, ada sebagian orang mengatasnamakan ideologi, tetapi itu keliru gitu. Ya seperti umpamanya tadi, kenapa Anda tidak mau divaksin? Saya masih ragu tentang kehalalannya. Kehalannya itu. Seolah-olah dia orang yang berideologi benar dan dia berpegang teguh kepada Islam yang benar. Padahal kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dia belum paham dan tidak tahu kalau para ulama di dunia telah memfatwakan itu. Ya, di Saudi, Syekh Fauzan yang merupakan kibar lajnah daimah, beliau telah divaksin gitu. Telah divaksin. Dan berarti orang-orang yang menisbatkan kepada agama itu keliru. Nah, dan kalimat yang terakhir saya ingin menyampaikan begini, bahwa dalam setiap masalah ada satu masalah yang terkadang terlupakan oleh kita, yaitu yang dinamakan terintegrasi. Jadi sinergi antara ulama dengan ahli. Para ahli. Ya. Kenapa? Ingat bahwa ulama perlu kepada para ahli. Betul. Dan para ahli perlu kepada ulama. Contohnya sekarang berbicara tentang masalah penyakit ini, maka kita bertanya, yakin nggak ada corona? Yakin ya. Ya. Bagaimana yakinnya? Kita mengatakan bahwa berdasarkan berita terakhir, dan ini mungkin terakhirnya itu saya membacanya mungkin seminggu yang lalu, yaitu yang terjangkit dengan virus corona ini sekitar 200 juta di dunia. 200 juta ya? Dan 4 juta manusia meninggal dunia, gitu kan, meninggal. Berarti skalanya sedikit ya? Iya, artinya ya dikatakan skalanya lumayan besar, gitu. Kalau 200 juta yang terjangkit, 4 juta yang meninggal dunia, ya, dihitung lumayan. Kemudian untuk Indonesia itu memang yang terjangkit tidak terlalu banyak, sekitar ya 400.000 sekian gitu, kalau nggak salah gitu ya. Dan yang meninggal dunianya terbanyak di dunia. Nah ini kan beda gitu. Iya. Ya itu apa? Artinya ukuran yang terjangkit dengan kematian. Betul. Nah di Indonesia terakhir ini kan 104.000 lebih gitu yang meninggal dunia, dan ini di hari keberapa gitu saya lupa. Nah
berarti yakin gitu, yakin. Nah, kemudian apa? Mestinya sinergi antara ahli, tim ahli dengan ulama. Bahwa kita mengetahui ini ada obat dan ulama bisa melihat, dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah hal yang penting, ya. Dan dalam banyak hal gitu kita. Kemudian yang terakhir kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, bahwa ya, pusat informasi dan cara menginformasikan itu menjadi juga masalah bagi kita. Sosialisasi ini ya, Ustaz, ya, sosialisasinya. Betul. Gitu kan, sosialisasinya. Karena ini hal yang terpenting. Tapi yang jelas kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kaum muslimin ahli sunnah telah diberikan kaidah yang sangat penting dalam Al-Qur'an, fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kemudian ayat wa idza ja'ahum amrun minal amni abil khawfi ada'u bi walau radduhu ila rasul wa ila uli amri minhum. Ya. Jadi kita itu bertanya kepada ahli, kemudian merujuk kepada ulama, kemudian merujuk kepada pemerintah, dan itu adalah selesai bagi kita insya Allah. Dan tentunya semua yang berkaitan dengan masalah COVID-19, kemudian berkaitan dengan khususnya adalah vaksin, itu telah masuk kepada semua itu, dan bagi kaum muslimin tidak boleh ragu. Adapun tentang kekurangan-kekurangan yang ada dari kebijakan pemerintah ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam penanggulangannya, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Hal itu ada, tetapi semua kekurangan itu tidak boleh menghalangi bagi kita untuk melakukan sesuatu yang disyariatkan Allah, menempuh sebab kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan vaksinasi dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah kita. Terima kasih Ustaz. Mari kita lanjut lagi nih Ustaz perjalanan.